Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya ingin membahas soal tematik sukses UTBK tahun 2024 ya. Part yang pertama, pembahasan tentang penalaran umum. Terdiri dari 5 soal, langsung saja masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam mengurangi potensi berbahaya tersebut berupa pemberlakuan peraturan AMDAL hingga teknis pengelolaan limbah industri. Manakah pertanyaan berikut ini yang melemahkan pernyataan di atas? Para pelaku industri di sekitar Sungai Citarum membuang limbah langsung ke sungai, namun tidak membahayakan karena air Sungai Citarum tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan khusus tentang tata cara pengelolaan air limbah industri. Para petani dihimbau untuk menggunakan pupuk organik sebagai upaya menghindari pencemaran air karena penggunaan pupuk pestisida. Pengelola industri wajib membuat unit pengelolaan limbah. Warga dekat Sungai Citarum mulai mengeluh berbagai penyakit dari buruknya kualitas air yang tercemar. Jawaban yang paling tepat adalah ini ya. Yang paling pertama, yaitu para pelaku industri di sekitar Sungai Citarum membuang limbah langsung ke sungai namun tidak membahayakan karena air Sungai Citarum tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Pertanyaannya tadi yang melemahkan pertanyaan yang di atas, pernyataan yang di atas ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Udara di desa masih alami dan banyak ekosistem yang belum tercampur dengan bahan kimia membuat gaya hidup di desa lebih sehat dibandingkan di kota yang sudah banyak berdiri gedung-gedung tinggi, pabrik industri, dan kendaraan yang menyebabkan udara dan ekosistem di sekitarnya menjadi tercemar. Argumen yang melemahkan pernyataan di atas adalah faktor kebersihan udara yang menjadi pertimbangan sehat, tidaknya sesuatu tempat untuk dijadikan tempat tinggal. Udara di perkotaan lebih tercemar dibandingkan udara di pedesaan. Polusi yang berasal dari kendaraan bermotor termasuk salah satu yang paling merusak udara. Di kota-kota besar banyak ekosistem yang rusak akibat pembangunan gedung-gedung tinggi. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah semua jawaban benar ya. Baik, ke soal yang ketiga. Pada tahun ini, jumlah siswa yang drop out dari kampus A menurun signifikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disinyalir karena adanya kebijakan yang lebih ketat terhadap batas masa studi mahasiswa yang tidak boleh lebih dari 5 tahun. Pertanyaan yang menguatkan dan menjelaskan perbedaan kondisi di atas adalah, pada tahun ini, jumlah siswa yang DO tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Penurunan kasus DO sudah dapat terlihat dari 2 tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, banyak mahasiswa yang lulus lebih dari 5 tahun. Pada tahun sebelumnya, tidak ada aturan yang ketat terkait batas masa studi mahasiswa sehingga banyak mahasiswa yang terlena. DO terjadi ketika mahasiswa melewati masa studi lebih dari 5 tahun. Jawaban yang paling tepat yaitu pada tahun sebelumnya, tidak ada aturan yang ketat terkait batas masa studi mahasiswa sehingga banyak mahasiswa yang terlena. Jawabannya benar ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Kasus perundungan kini semakin banyak terjadi di sekolah khususnya jenjang sekolah dasar atau SD. Banyak pihak guru yang abai dalam mencegah terjadinya kasus perundungan.
Padahal bahaya perundungan sangat besar bagi kondisi mentalitas anak. Anak yang mengalami gangguan perundungan cenderung tidak percaya diri, bahkan bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Manakah pertanyaan yang paling mungkin sebagai akibat dari kasus perundungan? Anak bertubuh pendek cenderung mendapatkan perundungan di sekolah. Perundungan tidak mungkin terjadi jika semua guru dan orang tua mengambil peran aktif dalam pencegahan. Walaupun sering mengalami perundungan, banyak siswa di SD menganggap itu hanya bercanda atau gurauan semata. Anton mengalami traumatis hingga dewasa karena pernah mengalami perundungan di masa kecilnya. Besarnya kasus perundungan di SD membuat para kepala sekolah memberlakukan aturan sekolah yang lebih ketat dari sebelumnya. Jawaban yang paling tepat adalah Anton mengalami traumatis hingga dewasa ya, karena pernah mengalami perundungan di masa kecil. Pertanyaannya tadi akibat ya dari kasus perundungan. Kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang terakhir. Pada tahun 2020, jumlah penggunaan telepon seluler berteknologi 5G belum sebanyak penggunaan telepon seluler berteknologi 5G. Pada tahun 2021, jumlah pengguna telepon seluler berteknologi 5G meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Manakah pertanyaan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Tidak banyak pengguna telepon seluler yang membutuhkan jaringan teknologi 5G. Penyedia jasa telepon seluler belum mampu menyediakan layanan 5G yang handal. Makin banyak orang yang merasa keunggulan jaringan teknologi 5G. Penggunaan teknologi 5G hanya dapat diterapkan di wilayah-wilayah tertentu. Jumlah produsen telepon seluler berteknologi 5G makin sedikit. Jawaban yang paling tepat yaitu makin banyak orang yang merasakan keunggulan jaringan teknologi 5G ya. Dari perbedaan dua statement di atas. Nah, demikian pembahasan soal tematik sukses UTBK tahun 2024 part yang pertama yaitu penalaran umum. Tunggu part yang kedua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time